Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Elsa Borusitorus dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra. Nah, di video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengolahan data. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan pada uji hipotesis. Nah, soalnya seorang mahasiswa mengadakan pemutihan terhadap dua kelas di sekolah SMP Negeri X. Adapun hipotesis penelitian hasil belajar dengan metode A lebih baik dibandingkan dengan metode B. Untuk menguji hipotesis penelitian ini, mahasiswa tersebut memilih secara acak dua kelas yang paralel yang mempunyai kemampuan awal yang sama. Setelah diterapkan masing-masing metode pada dua kelas tersebut didapatkan data berdasarkan tabel berikut ini. Nah, ini merupakan dua tabel yang berbeda antara kelas eksperimen dengan metode A dan kelas kontrol dengan metode B. Jumlah datanya sama, yaitu 30. Nah, untuk kelas eksperimen metode A, nilainya jauh lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol metode B. Nah, lalu berdasarkan data tersebut, apakah hipotesis mahasiswa dapat diterima? 5%. Baiklah, akan saya jelaskan. Nah, pertama saya akan membuat tabel dan tabelnya itu saya gabungkan seperti ini. Nah, ini merupakan hasil belajar matematika antara kelas eksperimen A dan kelas kontrol B. Nah, untuk kelas eksperimen dengan metode A yaitu nilai rata-rata akhirnya setelah dijumlahkan yaitu 2568. Dan untuk nilai kelas kontrol dengan metode B yaitu nilai akhirnya adalah 2016. Nah, untuk kelas A kuadratnya itu nilai akhirnya 221.182 dan untuk B kuadratnya 137.468. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan hipotesisnya yaitu H0 sama dengan skala 1 kuadrat sama dengan skala 2 kuadrat. H1-nya sama dengan skala 1 kuadrat tidak sama dengan skala 2 kuadrat. Nah, lalu untuk langkah kedua kita menentukan taraf nyata atau alfa. Nah, taraf nyata atau alfa ini sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Nah, lalu kita tentukan derajat pembilangnya. Derajat pembilangnya yaitu sama dengan dalam kurung N1 kurang 1 sama dengan 30 dikurang 1 sama dengan 29. Nah, N ini itu adalah banyaknya data. Nah, banyaknya data pada tabel ini atau sebanyak 30 data. Lalu, untuk derajat penyebutnya sama ya. N2 dikurang 1 sama dengan 30 dikurang 1 sama dengan 29. Nah, langkah ketiga yaitu menentukan F tabel. Nah, menentukan F tabel ini yaitu sama dengan alfa dalam kurung N1 dikurang 1, N2 dikurang 1 sama dengan, nah untuk alfanya ini kan 0,05 dalam kurung itu 29,29 taraf nyatanya ya yang 0,05 sehingga hasilnya 1,4645. Nah, yang keempat, menentukan F hitung dengan mencari varian data kedua kelompok. Mencari F hitung itu rumusnya yaitu SA pangkat 2 sama dengan akar N dikali sigma A kuadrat dikurang sigma A kuadrat per N dalam kurung N kurang 1. Nah, untuk nilai N-nya ini kan merupakan jumlah datanya yang tadi. Jumlah datanya itu 30. Nah, sigma
A kuadratnya itu sesuai dengan yang ada di tabel, yaitu 221.182. Ini, nah kita kalikan dengan 30, lalu dikurang dengan nilai dari rata-rata nilai dari si A, yaitu 2.568, kita kuadratkan. Nah, hasilnya yaitu 6.635.460 dikurang 6.594.624 per 870. 30 dikali 30 kurang 1. Nah, hasilnya itu 870. Nah, kita bagikan 40.836 dibagi 870, dapatnya itu 46,93. Nah, 46,93 ini diakarkan sehingga dapatlah 6,85. Nah, begitu juga untuk kelas kontrol B, sama seperti yang tadi rumusnya, tinggal kita ganti aja akar N dikali sigma B kuadrat dikurang sigma B dalam kurung pangkat 2 per N dikali dalam kurung N kurang 1. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. 30 dalam kurung 137.468 dikurang 2016-nya dikuadratkan, yaitu hasilnya 4.124.040 dikurang 4.064.256 per kita bagikan dengan 870. Nah, hasilnya yaitu 59.784 dibagi 870 dan diakarkan. Nah, 68,71 diakarkan ya. Akar dari 68,71 yaitu 8,28. Nah, selanjutnya kita akan mencari F hitung. Nah, F hitung ini yaitu rumusnya sama dengan varian terbesar kita bagikan dengan varian terkecil. Nah, varian terbesarnya yaitu 8,28, yaitu pada kelas kontrol B, dan varian terkecilnya yaitu 6,85, maka hasilnya yaitu 1,2. Nah, untuk langkah yang kelima kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Ini merupakan kriteria pengujian, di mana jika tolak H0, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kalau yang untuk tolak tadi H0 jika F hitung lebih besar sama dengan dari F tabel, dan yang terima H0 jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Hasil yang didapat yaitu 1,2 lebih kecil dari 1,4645. Maka dikarenakan F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan kedua varian data adalah homogen. Dari hasil pengujian homogenitas dua sampel diperoleh derajat skala 1 kuadrat sama dengan skala 2 kuadrat. Maka langkah-langkah pengujian hipotesis adalah yang pertama yaitu H0 di mana mu1 sama dengan mu2, dan untuk yang kedua H1 di mana mu1 lebih besar dari mu2. Yang ketiga yaitu alfa sama dengan 5% atau setara dengan nilai 0,05. Nah, yang keempat itu kriteria penolakan H0. Kriteria penolakan H0 itu
Tolak H0 bila T hitung lebih besar, lebih dari T alfa atau Fv di mana N1 ditambah N2 sama dengan 58. Nah, N-nya itu kan tadi kan 30 ditambah 30 sama dengan 60 dikurang 2 sama dengan 58. Nah, di mana T alfa atau T tabelnya ini yaitu T0-nya di mana tadi T tabelnya itu 1,67. Nah, yang digunakan di dalam penguji H0 yaitu rumusnya adalah S kuadrat sama dengan dalam kurung N1 dikurang 1 S A kuadrat ditambah N2 dikurang 1 SB kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, tinggal kita masukkan saja angkanya, yaitu N1-nya 30 dikurang 1 S A kuadratnya ini yaitu nilai dari yang kita udah cari tadi ya, yaitu 6,85. Berarti 6,85 ditambah N2-nya 30 dikurang 1 lalu dikali 8,28, itu nilai SB kuadratnya. Dibagi 30 tambah 30 dikurang 2. Hasilnya yang didapat yaitu 198.000 ditambah 240,12 per 58. Nah, didapatlah hasilnya 438,77 per 58. Nah, hasilnya itu 7,56. Nah, ini kan S kuadrat. Kalau untuk mencari S, kita akarkan saja. S sama dengan akar dari 7,56 yaitu 2,74. Nah, yang terakhir itu kita menghitung nilai T-nya. Nah, untuk nilai T-nya yaitu A bar dikurang B bar per S akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, nilai dari A barnya itu 8 keseluruhan dari nilai si tabel yang ada di atas tadi ya. Nah, ini nilainya tadi kita dapatkan hasilnya A barnya 85,5. Nah, begitu juga untuk yang B barnya tadi, hasil yang nilai rata-ratanya itu tadi kita bagikan dengan 30 sehingga hasilnya 67,3. Jadi 85,5 dikurang 67,3 hasilnya 18,2. Nah, untuk yang S-nya ini kita masukkan 2,74. Nah, kemudian kita kalikan akar 1/30 ditambah 1/30. Nah, yaitu hasilnya yang di bagian atas tadi 18,2 per 2,74 akar 0,03 tambah 0,03 sehingga didapatkanlah hasilnya T sama dengan 18,2 per 2,78 akar 0,06, yaitu jadi hasilnya 18,2 dibagi 0,67 yaitu hasilnya 27,16. Nah, karena T sama dengan 27,16 lebih dari 1,67, maka H0 ditolak sehingga diterima H1.
Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang uji hipotesis. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam saya menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.